liyaqtuluk, mereka ingin membunuh. Fakhruj, keluar engkau dari Mesir. Inni laka minan nasihin, sungguh aku betul-betul memberikan nasihat kepada engkau. Kalau antum jadi Musa, antum pulang dulu. Wah, siapin koper, siapin duit, siapin baju-baju, salin, pakai sepatu, pakai kaos kaki. Yang punya sepeda pakai sepeda. Nggak sempat. Kenapa? Ini Firaun sudah menggerakkan pasukan ini. Bagaimana cara menangkap Musa? Dalam keadaan Musa itu nggak sadar kalau dia sedang dicari. Tapi Musa alaihissalam mendapatkan manfaat dari teman yang saleh. Dia mendapatkan informasi. Nggak cukup waktu untuk ambil bekal kecuali apa yang beliau bisa bawa. Berangkat sudah, pergi, meninggalkan Mesir. Dalam keadaan فخرج منها خائفا يترقب, beliau keluar dari Mesir dalam keadaan khaifan, dalam keadaan takut. Takut tadi apa? Takut ada berapa? Dua. Banyak atau banyak? Kok dua? Ya nggak apa-apa, coba takut. Khauf dan raja. Khauf dan raja. Anda nanya khauf ada berapa? Ada berapa khauf? Khauf tabi'i, khauf ya khauf yang sifatnya tabi'at ya. Takut ditolak lamarannya itu tabi'at. Takut tenggelam ketika berenang itu tabi'at. Takut kebakar tadi. Takut kehilangan istri, takut kehilangan anak itu tabi'at manusia. Takut mati juga tabi'at manusia. Kemudian yang kedua, takut ibadah. Apa maksudnya takut ibadah? Yang takut ini disertai pengagungan. Dia agungkan yang dia takuti, dan dia merendahkan diri kepada yang dia takuti. Itu namanya takut sifatnya ibadah. Ini nggak boleh diberikan sebagainya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua. Yang ketiga, takut sir, rahasia. Seperti takut kepada penghuni kubur yang baru saja mati, mengenaskan. Lewat kuburannya, mau mati, ini gimana nih? Padahal di belakang lagi pakai nyawa itu, ya temannya. Tapi karena takut yang berlebihan, akhirnya dia nuduh kalau ini adalah ruh yang gentayangan. Ini hukumnya syirik kecil. Kenapa dikatakan syirik? Karena dia meyakini, dia takut kepada sesuatu yang sesuatu ini bisa mendatangkan mudarat. Padahal di situ tidak ada yang bisa memberikan mudarat kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tiga jenis takut. Takut tabi'i, apabila dia menjadikan dia menggugurkan hal yang wajib menjadi haram. Takut tabi'i, takut tabiat, apabila gara-gara takut tabiat akhirnya dia meninggalkan yang wajib, gara-gara takut tabiat akhirnya dia terjatuh kepada yang haram, maka dihukumi takutnya menjadi haram ya. Takut tabiatnya tapi menjadi haram. Adapun yang pada diri Musa alaihissalam dia takut tabiat, wajar ya, takut dibunuh, takut hilang nyawa. Ya taraqab, sambil apa? Sambil menanti-nanti, mewaspadai. Takut sambil berdebar ya, menanti-nanti khobar gimana, apakah saya selamat atau tidak. Itu ya taraqab. Ketika beliau sedang takut, berdebar jantungnya, maka beliau pun berdoa. Dan ini solusi. Kalau antum memiliki satu masalah, jangan tunda doa itu, langsung minta sama Allah. Qala rabbi najjini minal qaumidh dhalimin. Duhai Allah, selamatkan aku dari orang-orang yang zalim, Fir'aun dan juga bala tentaranya, sepupunya Haman. Mereka adalah orang-orang yang zalim. Gimana enggak zalim? Bayi kok disembelih. Zalim. Yang lebih parah lagi dia katakan, ana rabbukumul a'la, aku Tuhanmu yang paling tinggi. Ya qaumi ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi. Dia katakan, hai kaum, aku enggak tahu ada Tuhan selain aku. Aku enggak tahu kalau ada sesembahan yang layak untuk diibadati kecuali aku. Aku yang layak diibadati. Ini zalim.
Kan itu Musa alaihissalam meminta kepada Allah perlindungan. Qala rabbi najjini minal qaumidh zalimin. Ya Allah, selamatkan aku dari orang-orang yang zalim. Selamatkan aku dari kaum sekelompok manusia yang zalim. Maka beliau pun meninggalkan Mesir. Kemana? Madian. Walamma tawajjaha tilqa'a Madian, ketika beliau menghadapkan wajahnya ke arah negeri Madian. Madian itu negeri Ashabul Aikah. Disebutkan dalam Al-Quran Ashabul Aikah. Ini adalah kaumnya Syuaib. Kaumnya Syuaib yang Allah binasakan kaum tersebut. Iran. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني. Maka beliau kembali minta doa kepada Allah. Asa Rabbi an yahdiyani sawa'as sabil. Aku harap kepada Allah, aku meminta kepada Allah agar dia membimbingku kepada jalan yang sawa'as sabil. Sawa itu artinya lurus ya. Istawu, lurus. Istawu, istawa, lurus. Kita sudah bahas ya. Istawa ila, apa artinya? Ini penting. Ini lagi dijajah sama pendekar-pendekar. Masya Allah, pendek kekar. Istawa itu maknanya ini. Istawa, ya pakai Quran lah, nggak usah pakai akal lah. Menafsirkan Quran dengan Quran, bukankah itu yang kita sepakati? Tafsir yang paling terbaik menafsirkan Quran dengan Quran. Sekarang istawa di dalam Al-Quran, apa tafsirnya? Mereka katakan ya istawa, ya istawa, bukan tinggi. Nah terus apa artinya? Dia memiliki arti 15. Sebutin atu-atu kalau bisa. Arti 15 katanya. Subhanallah. Sebutin atu-atu beserta dalilnya. Yang menjadi ibrah itu dalil, bukan pengakuan. Mujarradud da'wa la tuqbal. Semata-mata ngaku ini ngaku itu nggak bisa diterima. Datangkan buktinya. Istawa kalau kosong dari ila, kosong dari ala, maknanya apa? Lurus, mapan, kuat. Seperti falamma balagha asyuddahu wastawa. Ketika Musa alaihissalam sudah sampai kepada usia baligh, mantap. Istawa, mantap, kuat. Itu makna istawa. Dalam ayat ini ayyahdiyani sawa'as sabil. Istawa, sawa'as sabil, jalan yang lurus, lurus. Sawa itu lurus. Kalau istiwa atau istawa pakai ila itu namanya irtafa'a, tinggi. Tapi kalau istawa ala itu namanya nggak bisa diterjemahkan kecuali apa? Kecuali di atas. Masih lafaz apa? Insya Allah. Berapa banyak kasus-kasus perkara-perkara yang diharapkan terjadi justru gagal. Apa sebabnya? Tidak menyandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Walamma warada ma'a Madyan wajada 'alaihi ummatan minan nasi yasqun. Ketika beliau diwarad di satu sumber air, ma'a Madyan, sumber air di kota Madian, sumur. Wajada 'alaihi ummah, beliau mendapati ada sekelompok manusia. Ummah itu artinya apa? Sekelompok manusia. Kecuali tafsir pada ayat inna Ibrahim kana ummah. Ummah di situ apa artinya? Imam. Wajada 'alaihi ummatan minan nasi yasqun, maka Musa alaihissalam mendapati ada sekelompok manusia yang yasqun, yang mereka memberikan air, ngambil air, nimba air, kemudian diberikan kepada domba-domba gembalaan mereka. Wa wajada min dunihim imra'ataini tadhudan qala ma khatabukuma. Dan di sisi lain Musa alaihissalam dari kejauhan melihat selain sekelompok manusia laki-laki di sini ada dua perempuan yang sedang memisahkan kambing-kambingnya dengan kambing-kambing. Pertemanan dengan Anda, ya Allah. Lah kalau yang megang Facebook itu setan gimana? Minta pertemanan kepada syaitan? La ilaha illallah. Hati-hati Bu, hati-hati Mbak. Jangan sampai Anda tawarkan kepada serigala-serigala berbaju muslim.
Tapi dia orang ngaji, Ustaz. Iya ngaji. Orang ngaji juga sama, laki-laki punya syahwat. Hati-hati, jangan bermudah-mudah. Pesan anu wah Masya Allah, pesan anu. Saya nggak bisa ngambil, anter ya, Masya Allah, anter. Sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 10 kali, akrab nggak? Akrab, Masya Allah. Apalagi udah ketemu harga yang mahal nih, perempuan lama-lama berani, nggak bisa dikurangin harganya. Masya Allah, sekarang panggilannya. Amit-amit. Fasaqalahuma, hati-hati ya. Na'udzubillah. Lihat nih perempuan. Ini calon istrinya Musa alaihissalam, 2 perempuan ini. Qalata la nasqi hatta yusdira ar-ri'a. Kami nggak bisa memberikan minum buat kambing-kambing kami sampai para laki-laki itu tuh bubar daripada tempatnya. Wa abuna syaikhun kabir. Kami terpaksa menggembala kambing karena kakek kami sangat sepuh. Nggak mungkin kakek tua sudah sepuh ya menggembala kambing. Akhirnya kami yang menggembala kambing. Apa yang dilakukan sama Musa alaihissalam? Fasaqalahuma thumma tawalla ila dhil. Langsung to the point. Perempuan ini punya problem. Problemnya apa? Problemnya itu perempuan ini nggak bisa ngambil air di sumur karena sumur tertutup dengan batu rapat. Mereka lemah. Maka Musa alaihissalam mendatangi sumur tersebut, kemudian memindahkan batu tersebut sendirian, kemudian menimba dengan geribak tersebut, dengan ember tersebut, dikeluarkan, kemudian kambing-kambing perempuan tersebut dipersilahkan, silahkan minum air ini, bebas. Terus yang dilakukan sama Musa gimana? Thumma tawalla, terus berpaling, ditinggalin tuh perempuan. Lihat ya, iffah seorang Musa alaihissalam yang ketika itu bukan Rasul, yang ketika itu bukan Nabi, tapi sudah tahu batasan-batasan. Laki-laki itu nggak bebas ngobrol sama perempuan yang bukan mahramnya, nggak bebas. Karena itu ada batasannya. Kalau memang harus berdialog, kalau memang harus bicara, bicara silahkan, nggak masalah. Cuma ada batasannya, jangan terus-terusan. Lihat nih Musa alaihissalam, ketika sudah memberikan minum kepada perempuan tersebut, sudah pergi. Coba kalau antum ngasih minum, Masya Allah, gitu, luar biasa. Kenalan, dari mana Neng? Masya Allah, la ilaha illallah. Thumma tawalla ila dhil. Lihat ya, beliau berpaling, ditinggalin oleh perempuan tuh. Di sini kita bisa mendapatkan pelajarannya. Misalnya ada seorang akhwat pakai cadar, kemudian naik sepeda motor, jatuh misalnya, antum boleh bantuin? Boleh nggak? Masya Allah, alhamdulillah. Ngimpi apa semalam? Nolongin akhwat bercadar, Masya Allah. Boleh? Ya kalau cuma sebatasnya boleh, nggak masalah. Kalau dia nggak bisa bangun, boleh dibangunkan. Cuman dengan catatan, laki-laki yang menolong perempuan ini bukan laki-laki yang tegangan tinggi, karena bahaya. Nah, anak-anak nggak usah paham. Kalau dia punya tegangan tinggi dan ini akan merusak imannya, suruh yang lain aja sudah, orang kampung aja udah. Mas, tolong Mas, itu Mas, angkat Mas, nggak apa-apa. Jelas ya? Sebatasnya saja. Fasaqalahuma thumma tawal ila dhil. Kemudian Musa alaihissalam memberikan minum buat perempuan tersebut, kemudian beliau pun berpaling, meninggalkan tuh perempuan, ditinggalin sudah. Nggak sempat rumahnya di mana, tinggal di mana, namanya siapa, nggak sempat. Karena Musa alaihissalam seorang yang ma'sum, seorang yang terjaga. Nggak mungkin beliau memberanikan diri membuka pintu fitnah. Faqala, selepas itu beliau berucap, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Duhai Allah, aku sangat berharap sesuatu berupa kebaikan yang kau turunkan untukku. Lihat ya Musa akidahnya. Akidah Musa alaihissalam meminta kepada Tuhan yang di mana? Yang ada di atas. Rabbi lima anzalta ilayya, ya Allah, aku minta kepada engkau ya Allah, kau ada di atas, kau turunkan untukku ya Allah, min khairin, berupa kebaikan-kebaikan. Fakir, aku sangat butuh ya Allah. Kita diajarkan juga oleh Musa alaihissalam bagaimana cara berdoa. Satu, jangan bosan manggil Rabb, jangan bosan panggil Allah. Terus saya minta terus, minta terus, minta terus. Kemudian ketika meminta, tunjukkan, ekspresikan kebutuhan antum. Lihat Musa alaihissalam, fakir, ya Allah aku sangat butuh ya Allah. Fakir, lapar. Bayangkan dari Mesir ke Iran lari,
jalan kaki, lari lagi, jalan kaki, lari lagi. Ibnu Katsir membawakan riwayat bahwasanya sampai sendalnya putus. La ilaha illallah, nyeker. Siapa Musa alaihissalam? Pilihan Allah. Siapa Musa alaihissalam? Nabi Bani Israel yang paling terbaik secara mutlak. Bersamaan dengan itu kita lihat ya, kelaparan, susah, ketakutan di padang pasir, sampai sandalnya putus. Yang aneh itu orang-orang belakangan ini yang ngaku-ngaku Masya Allah wali. Sampai Rasulullah nyium lutut, katanya Masya Allah. Ini kadzab, dusta. Cerita-cerita dulu syekh saya ketika haji, dia naik kapal karena dulu belum ada pesawat. Kalau ada pesawat itu sulit. Tapi kami ketika, atau guru kami ketika haji dengan kapal, dengan perahu, itu cuma 4 hari saja. Masya Allah, umumnya sebulan. Dia bisa 4 hari. Kenapa? Karena ketika para jin-jin yang ada di lautan mengetahui ini adalah guru kami, maka mereka pun ikut mendorong. Masya Allah, torpedo jin. La ilaha illallah. Yang bodoh itu pengikutnya. Oh hebat ya Syekh, Masya Allah. Kamu bodoh dibodohi. Percaya. Aina uqul, mana akalmu? Lihat Musa alaihissalam sampai seperti ini keadaannya. Kelaparan, kepanasan, sampai sendalnya putus beliau. Sampai beliau tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala keadaan dirinya. Ya Allah, aku sangat butuh sekali kepada Engkau ya Allah. Fakir. Dari sini para ulama menganjurkan, kalau antum doa sebutkan apa sih yang antum butuhkan. Doa itu diucapkan, nggak dalam hati. Betul Allah tahu apa yang tersimpan di dalam hati manusia. Tapi bersamaan dengan itu, Nabi Muhammad SAW ketika berdoa dilafatkan. Rabbing surni, Rabbing surni. Lihat Musa alaihissalam dilafatkan, nggak dime dalam hati. Allah kan tahu isi hati saya. Tidak demikian. Tapi diucapkan dengan lisan. Kemudian apa yang terjadi? Faja'athu ihdahuma tamshi 'ala istihya qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Faja'at ihdahuma. Ketika Musa di bawah pohon berteduh, bernaung di bawah teduhan pohon tersebut, kelaparan, tiba-tiba datang seorang perempuan. Yang perempuan ini salah satu dari 2 wanita yang tadi ditemui oleh Musa alaihissalam. Seperti apa keadaan perempuan ini? Tamshi 'ala istihya. Dia berjalan dengan penuh rasa malu. Ini buat ibu-ibu kembali ya. Malu itu lebih dominan ada pada diri perempuan, bukan laki-laki. Karena itu, jika anti seorang wanita yang memiliki iffah, maka anti gak akan bermudah-mudahan berdialog dengan laki-laki, bermudah-mudahan interaksi dengan laki-laki. Kalau anti memiliki iffah, lihat ini istrinya Musa, ini calon istrinya, belum nikah belum. Tapi sudah dilihat ya, Allah sudah lukiskan bagaimana, Allah gambarkan bagaimana hati perempuan yang suci ini, hati perempuan yang salihah ini. Dia datangi Musa alaihissalam. Kenapa beliau datangi Musa? Bapaknya yang memerintahkan. Bapaknya memerintahkan beliau untuk mengundang Musa alaihissalam. Bagaimana ketika sudah bertemu dengan cowok? Tamshi 'ala istihya. Dia datangi Musa alaihissalam dengan penuh rasa malu, tapi harus dia sampaikan. Qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Hai pemuda, bapak kami memerintahkan mengundang engkau. Dia pengen membalas kebaikan engkau. Kenapa perempuan ini atau kenapa bapaknya kok bisa mengetahui kalau Musa telah berbuat baik? Karena bapaknya merasa heran. Kedua perempuan ini kalau ngangon kambing itu sampai sore. Ini belum sore kok sudah pulang. Lihat ditanya sama bapaknya, kok tumben dok udah pulang jam segini? Ya diceritakan, ketemu laki-laki baik, saleh. Demikian. Maka bapaknya pun memerintahkan perempuan tersebut, putrinya, untuk mengundang Musa alaihissalam supaya Musa mendapatkan ganjaran dari perbuatan baik tersebut. Liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Bapak ingin memberikan balasan kebaikan yang telah kau berikan kepada kami berupa pemberian air untuk kambing-kambing kami. Falamma ja'ahu wa qassa 'alaihi al-qasas qala la takhaf najawta minal qaumidh dhalimin. Falamma ja'ah,
Akhirnya Musa pun datang ke rumah laki-laki saleh tersebut, wa qassa alaihil qasas, maka beliau pun menceritakan jati dirinya, problem yang sedang dia hadapi. Qala la takhaf, maka laki-laki yang soleh ini mengatakan kepada Musa alaihissalam, la takhaf, kau jangan takut. Itu Mesir, ini bukan Mesir. Itu kekuasaan Firaun, di sini bukan kekuasaan Firaun. Kau jangan takut sudah. Najauta minal qaumi zalimin, kau akan selamat. Kau selamat dari orang-orang yang zalim. Lihat ya, kasih sayang Allah kepada Musa alaihissalam. Di awal tadi apa? Fa kharaja minha khaifan yataraqab. Dia keluar dari Mesir dalam keadaan ketakutan. Ketika ketakutan dia panggil Allah. Qala rabbi najjini minal qaumi zalimin. Duhai Allah, selamatkan aku dari kejahatan orang-orang yang zalim. Di kemudian harinya apa yang terjadi? Ketemu dengan orang yang saleh. Qala la takhaf najauta minal qaumil zalimin. Jangan takut, kau selamat daripada orang yang zalim. Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tadi sudah saya singgung ya. Kenapa Nabi Musa alaihissalam dikabulkan doanya? Yang pertama jelas beliau pilihan Allah Subhanahu wa taala, dan di antara sebabnya adalah beliau mengikuti, beliau mengamalkan amalan-amalan yang mengundang daripada pengabulan doa. Di antaranya apa? Adab di dalam doa. Apa aja adabnya? Tuh sudah disebutin. Terus memanggil Rabb, 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 Alihu. Terus meminta, terus merengek. Itu salah satu sebab dikabulkannya doa. Kemudian dua, menggunakan nama-nama yang agung. Di antaranya Rabb, Rabb, Rabb pengatur alam semesta, Rabb pemilik, Rabb yang menguasai, Rabb yang memberikan rizki. Itu nama Rabb dari kata Rabbul Alamin. Kemudian di antara adab di dalam berdoa, antum tunjukkan, ekspresikan kebutuhan antum itu apa. Tunjukkan kepada Allah keadaan antum yang sebenarnya. Minta kepada Allah, cuman jangan melampaui batas. Apa ada doa yang melampaui batas? Ada. Ya Allah, saya pengen punya rumah ya Allah, nanti sofanya warna merah. Ya Allah, jendelanya ukuran 2x3. Ya Allah, mereknya ini dan itu. Itu melampaui batas namanya. Nggak boleh merinci doa seperti itu. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Kan Allah nggak suka dengan orang-orang yang berdoa lagi melampaui batas. Kemudian di antara sebab dikabulkannya doa yaitu ketika safar, terus dia meminta kepada Allah. Kan beliau safar kan? Dari mana? Mesir menuju Iran. Dia minta kepada Allah, dia terus memanjatkan kepada Allah. Karena itu thalathu da'wati la turad. Ada 3 doa yang tidak akan ditolak. La syakka fihinna. Enggak diragukan lagi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya da'watul musafir, doa orang yang safar. Wallahu taala alam bissawab. Naktafi bihadzal qadar. Insyaallah kita lanjut pada lain kesempatan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.